Summa qala hafizahullahu taala dalam zikir yang ke-9, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza arada ahaduna ay yanam ay yattaji'a ala shiqqihi al-aymana thumma yaqul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kami kalau kami sudah akan tidur untuk berbaring di shiqqihil ayman, sisi tubuh bagian kanan. Thumma yaqul, kemudian membaca, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kami kalau mau tidur untuk berbaring di sebelah kanan, kemudian membaca, ya Allah Tuhannya langit-langit, Tuhannya bumi, dan Tuhannya arsy yang besar, yang azim. Rabbana wa rabb kulli syai', Tuhannya kami dan Tuhannya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang memecah biji-bijian, ya. Wan nawa, an-nawa ini disebutkan Syekh di bawah di hamish, an-nawa ma fi jawfi samaril asjar, ya, yang ada di dalam buah di bagian dalam buah, yakni biji. Yani biji kalau ditanam, ya, dalam prosesnya dia akan membelah, kemudian keluarlah tunasnya. Nah, ini makna faliqal habbi wan nawa, yakni yang menumbuhkan biji-bijian, dipecahkan, diretakkan bijian tersebut kemudian ditumbuhkan. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ini penamaan salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an, yaitu Al-Furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan semua, ya, semua makhluk yang engkau memegang ubun-ubun mereka. Ini kalimat nasiyati tentunya ubun-ubun mimbab at-taglib, ya, karena tidak semua hewan ada ubun-ubunnya masalan, ya. Ala kulli hal, maksudnya engkau yang mengatur mereka, yang menguasai mereka, memiliki mereka, ya, yang memiliki mereka, ya. Yani makhluk-makhluk yang punya keburukan, makhluk-makhluk yang punya keburukan. Karena itulah disebutkan dalam hukuman kepada Abu Jahal apa? Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Yani nasiyah diidentikan pada makhluk-makhluk yang punya keburukan. Kalau dia punya keburukan dikatakan akan dipegang nasiyahnya, ubun-ubunnya. Nah, sama seperti di sini. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Yani aku berlindung kepadamu dari semua keburukan makhluk yang memiliki keburukan, yang ingin melakukan keburukan. Iya. Maka digunakan lafaz nasiyah, ubun-ubun. Nah, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang maha awal, maha pertama, maka tidak ada satupun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau juga yang paling terakhir, maka tidak ada lagi setelahmu. Yang dimaksud dengan al-akhir yakni yang kekal. Tidak ada makhluk yang kekal secara istiqlalan, secara istiqlal, ya, secara zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga dan neraka dia kekal, betul, tapi kekalnya bukan karena zatnya, tapi karena Allah yang membuat dia kekal. Ya, itu pun kekekalannya tidak sempurna. Kenapa? Karena di awal surga dan neraka tidak ada, belum dicipta. Tidak sampai sini, maksudnya di awal-awal penciptaan. Dia diciptakan setelah itu. Nah, jadi kekekalan surga dan neraka tidak sempurna dari dua sisi. Sisi yang pertama, kekalnya surga dan neraka bukan karena zatnya, tapi karena Allah yang membuat dia kekal. Kemudian yang kedua, kekalnya surga dan neraka didahului oleh ketiadaan. Tadinya tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya dzatiyah, sifat dzatiyah Allah taala. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau yang maha zahir, ya. Yang al-zahir di sini bermakna al-a'la, yang maha tinggi. Al-zahir di sini bermakna al-a'la. Engkau yang maha tinggi, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkau yang maha batin, ya, sehingga tidak ada satupun yang berada di bawahmu. Makna al-batin bukan bermakna Allah paling bawah, paling rendah juga, tidak mungkin, karena bertentangan. Tapi makna al-batin di sini yakni
al-muttali'u ala kulli syai', yang mengetahui segala sesuatu sehingga yang paling bawah sekalipun Allah tetap tahu apa yang terjadi di situ. Ya, di dalam bumi, di dalam tanah Allah tahu. Tidak lepas ilmu Allah sampai ke sana. Ya. 6. Karena ilmu Allah Ta'ala melingkup segala sesuatu. Itu makna al-batin di sini. Bukan al-batin ya yakni lawan dari ala-ala, yakni al-asfal, bukan tentunya. Ya, subhanallah dari hal tersebut. Kemudian setelah membaca itu ditutup dengan doa, iqdi anna dain, lunasilah hutang kami ya Allah, wa aghnina minal faqr, dan berikanlah kekayaan, kecukupan kepada kami dari kemiskinan. 6. Dan warid dari sejumlah ulama, ya, mengatakan bahwa saya membaca zikir ini dan semua hutang-hutang saya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantu untuk dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqdi anna dain wa aghnina minal faqr. Ya. Semisal juga dengannya zikir yang disyariatkan dibaca untuk meminta kepada Allah. Tentunya ini semua disertai dengan ikhtiar, usaha tentunya. Firman doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku dengan hal yang halal sehingga saya tidak perlu menyentuh yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikanlah kecukupan kepadaku dari siapapun selainmu. Ini juga termasuk zikir untuk dibantu dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian zikir yang terakhir, qala hafizahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita katakan ini zikir yang paling terakhir sebelum tidur. Nah, kalau sudah mengucapkan zikir ini terus ngomong, ulangi lagi zikir ini. Usahakan ini yang zikir terakhir. Tidak ada lagi ucapan lain sebelum dia memejamkan matanya. Misalnya dia sudah baca doa ini, zikir ini, zikir yang ke-10. Tiba-tiba dia haus, bangun tidur, terus ngobrol, ya, balik lagi, dia ulangi lagi zikir yang 10 ini saja yang diulangi, karena yang lainnya sudah dibaca. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza akhadhta madja'ak, kalau engkau mengambil madja'ak. Kalimat madja' dalam bahasa Arab itu secara umum digunakan untuk tempat tidur di malam hari. Kalau tempat yang biasa dipakai tidur di siang hari tidak dikatakan madja'. Kenapa? Karena di orang-orang Arab zaman dahulu tidur siangnya qailulahnya di tokonya, di mananya. Itu bukan madja'. Madja' itu tempat tidur di malam hari dalam bahasa Arab. Ya. Makanya kita katakan, ini saya lupa tambih tadi beberapa, bahwa secara umum zikir-zikir ini dibaca di tidur di malam hari secara umum. Walaupun ada beberapa zikir-zikir yang bisa dibaca di siang hari kalau memang konteksnya sesuai. Konteksnya apa? Sesuai. Seperti bismikallahumma amutu wa ahya dan semacamnya dari beberapa zikir yang disebutkan tadi. Tapi secara umum ini yang paling ditekankan di malam hari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza akhadhta madja'ak, kalau engkau berada di tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudu seperti wudu mau salat. Ini salah satu wudu yang sunnah. Wudu sebelum tidur. Dan ini wudu dianjurkan secara umum. Ya, baik untuk yang muhdis hadas al-asghar maupun muhdis dengan hadas akbar. yakni haid, perempuan haid dan nifas. Bagaimana caranya? Dia wudu juga tidak terangkat hadas. Ya, tidak ada masalah. Ini mimbab yakni diamalkan, ya. Jelas sampai sini untuk takhfifan lil hadas, memperingan hadas walaupun tidak mengangkat. Jelas sampai sini. Ataukah diamalkan sebagai dalam bentuk apa? Zikir-zikir sebelum sunnah-sunnah sebelum tidur, tidak ada masalah dia berwudu. 6. Summa taji', walaupun sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Ya, tidak perlu, langsung saja lakukan yang lain. Enggak usah berwudu. Sebagian ulama memandang seperti itu. Wallahu alam. Summa taji' ala syiqqikal aiman. Jadi di sini ada dua ritual sebelumnya. Ritual yang pertama wudu, ya, kemudian yang kedua apa? Berbaring di sebelah kanan. Jadi ini ritualnya terikat. Walaupun ya tadi kalau tidak bisa dikerjakan semuanya, ya, minimal sebagian besarnya. Ya, walaupun yang paling afdol untuk kesempurnaannya ikuti tertibnya. Ikuti amalannya, wudu. Bagaimana kalau sudah ngantuk sekali enggak sempat lagi wudu? Ya sudah, minimal amalkan sisanya. Tapi zahirnya di sini ada karena ada pahala yang disebutkan setelahnya, ini yang paling afdol dilakukan seluruhnya. Walaupun sekali lagi kalau tidak bisa seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Lakukan apa yang mampu. Summa qul,
Ya, setelah dia berbaring di sebelah kanan tubuhnya, dia baca, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ya Allah, aku menyerahkan wajahku kepadamu. Wajah dalam bahasa syariat, dalam bahasa Arab itu digunakan juga untuk mewakili tubuh secara umum. Jadi aslamtu wajhi bukan hanya wajahku yang saya serahkan, tubuhku tidak, tapi maknanya yakni seluruh tubuhku diwakili oleh wajah. Ya Allah, aku menyerahkan seluruh tubuhku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku menyandarkan semua urusanku kepadamu. Urusanku yang selesai, yang belum selesai di malam ini, selesai dulu. Ya, saya serahkan dulu sementara, saya serahkan semua kepadamu. Ya. Kenapa? Karena saya mau meninggal ini. Saya mau mati ini. Saya serahkan semuanya kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Ya, ini sudah lepas, Mbak. Ya. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, seraya berharap dan takut kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat perlindungan darimu kecuali kepadamu. Ya. Yani tidak ada tempat kembali kecuali kepadamu dan tidak ada tempat perlindungan darimu kecuali engkau. Yani karena hanya Allah satu-satunya yang bisa melindungi kita dari dirinya sendiri. Ya. Allah kalau menghukum seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa melindungi dia kecuali Allah sendiri. Karena itulah di antara zikir yang disyariatkan dibaca di saat kunut ya. Di antara zikir yang dibaca di saat kunut sudah berlalu di bab kunut dalam kitab ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat murkamu dengan sifat rahmatmu. Aku berlindung dari sifat murkamu, aku berlindung dengan apa? Sifat rahmat dari sifat murka. Ya. Aku berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Wa a'udzu bika mink, aku berlindung darimu denganmu. Yani karena hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dari dirinya. Iya. Maka dikatakan di sini la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat berlari untuk menghindar dari siksaanmu, dari hukumanmu kecuali kepadamu tempat kembali itu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Ini semua kalimat-kalimat kayak mau berpisah. Ya kan? Mau meninggal. Saya beriman kepada kitab yang Engkau turunkan ya Allah. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalt, dan beriman kepada nabi yang Engkau utus. Ini kalimatnya tidak boleh ada yang diganti-ganti. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Karena itulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ganti wa bi rasulikal ladzi arsalt? Karena kan disebutkan arsalta, berarti kan cocoknya dengan apa? Rasul. Iya. Kan begitu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulika alladzi arsalt. Bagaimana kalau saya pakai rasulika? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bi nabiyyikal ladzi arsalt. Tidak boleh diganti. Walaupun sinonim, tetap harus bi nabiyyikal ladzi arsalt. Menunjukkan lafaz ini lafaz zikir semacam ini tauqifiyah. Ya, tidak boleh dirubah-rubah lafaznya. 6. Kemudian dikatakan waj'alhunna min akhiri kalamik. Ini syahidnya yang saya katakan tadi. Jadikan kata ini sebagai akhir ucapan kamu di malam hari. Kapan kamu bicara lagi setelah ini, ulangi lagi zikir ini. Jadikan ini kalimat penutup. Kenapa? Lihat mana-mananya ini kalimat penyerahan semua. Ya kan? Kalau seorang meninggal di atas pernyataan iman seperti ini, ya Allah, saya serahkan tubuhku, wajahku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu, aku sandarkan diriku kepadamu, seraya berharap dan takut kepadamu, tidak ada tempat kembali, tempat berlindung kecuali kepadamu, aku beriman kepada kitabmu, beriman kepada rasulmu. Pengakuan apa lagi yang kurang? Lengkap semua pengakuannya. Nah, kalau seorang meninggal di atas ucapan dan mengakui semua kandungannya, kata beliau alaihissalatu wassalam, fa imitta, kalau engkau meninggal min lailatika, di malam hari itu, mitta wa anta alal fitrah, kamu meninggal dalam keadaan di atas fitrah, dengan syarat diucapkan dan diyakini serta ditakrir dalam hati pengakuan terhadap semua poin-poin yang tersebut dalam hadis ini. Nah, siapa yang meninggal di atasnya, maka dia meninggal di atas fitrah. 6. Tapi syaratnya tadi waj'alhunna min akhiri kalamik. Jadikan ini sebagai ucapan terakhir, dan yang paling afdal diawali dengan wudu, kemudian apa? Berbaring di sebelah kanan kemudian membaca ini.
Nah, dan kembali kita mengingatkan bahwa kalimat berbaring di sebelah kanan yakni hanya di awal tidur. Adapun setelahnya sudah tidur berbalik ke atas, ini sudah tidak ada kewajiban untuk menjaga seperti itu. Harus setiap tidur diganjal misalnya punggungnya, ya nggak perlu. Taib, ini ada bab berikutnya, ini bab terakhir tentang zikir-zikir seputar tidur, yakni bab yang dibaca ketika bangun. Cuman waktu kelihatannya jam berapa zuhur? 12? 12 berapa? 4.